Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Saparino Pradika dengan NIM 251080269. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana itu konsep integral. Sekarang kita akan membahas bagaimana integral ini diterapkan dalam bidang ekonomi. Materi ini itu sangat penting karena banyak permasalahan ekonomi yang dapat diselesaikan menggunakan integral, seperti menghitung fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, surplus konsumen, surplus produsen. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan memahami bagaimana integral itu digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, itu ada penerapan integral pada fungsi biaya. Apa sih itu fungsi biaya? Dalam kegiatan produksi, perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dalam matematika, ekonomi ini seringkali yang diketahui adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal ini menunjukkan tambahan biaya akibat memproduksi satu unit barang tambahan, karena biaya marginal merupakan turunan dari biaya total. Maka untuk itu mencari biaya total digunakan integral. Secara sistematis, MC sama dengan DTC atau DQ. Maka TC sama dengan integral MC DQ. Contoh soal dari fungsi biaya, misalnya diketahui MC sama dengan 4Q ditambah 20 dan biaya tetap sebesar 100.000. Tentukan fungsi biaya total. Nah, cara penyelesaiannya itu TC sama dengan integral dalam kurung 4Q plus 20 DQ sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 20Q plus C. Karena biaya tetap 100.000, maka C-nya ini 100.000, sehingga TC sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 20Q ditambah 100. Nah, cara interpretasi ekonominya, artinya jika perusahaan itu memproduksi sebanyak Q unit, maka biaya total yang harus dikeluarkan adalah 2Q pangkat 2 ditambah 20Q ditambah 100.000. Semakin besar jumlah produksi, maka semakin besar pula biaya yang harus ditanggung perusahaan. Inilah manfaat integral dalam menentukan fungsi biaya total dari biaya marginal. Selanjutnya, itu penerapan integral pada fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan itu apa sih? Penerimaan total atau total revenue disingkat TR adalah seluruh pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan. Nah, seringkali diketahui adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. MR ini menunjukkan tambahan penerimaan akibat menjual satu unit barang tambahan, karena MR itu merupakan turunan dari TR. Maka MR sama dengan DTR atau DQ, sehingga TR sama dengan integral MR DQ. Contoh soal dari fungsi penerimaan ini, diketahui MR sama dengan 80 dikurang 2Q.
Tentukan fungsi penerimaan total. Penyelesaiannya itu TR sama dengan integral dalam kurung 80 dikurang 2Q dq sama dengan 80Q dikurang Q pangkat 2 ditambah C. Saat Q sama dengan 0, maka penerimaannya itu juga 0. Nah, maka C-nya ini sama dengan 0. Sehingga TR sama dengan 80Q dikurang Q pangkat 2. Nah, cara interpretasinya ekonominya itu, jika perusahaan menjual 20 unit barang, jadi TR sama dengan 80 dalam kurung 20 dikurang dalam kurung 20 pangkat 2. Jadi 1600 dikurang 400 sama dengan 1200. Jadi total penerimaan perusahaannya adalah sebesar 1200 satuan uang. Dengan menggunakan integral, perusahaan ini dapat memperkirakan pendapatan yang diperoleh dari berbagai tingkat produksi. Yang ketiga itu ada surplus konsumen. Pengertian surplus konsumen ini adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka membayar harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga maksimum yang sebenarnya itu bersedia mereka bayar. Nah, dengan kata lain itu, surplus konsumen merupakan selisih antara kesediaan membayar konsumen dengan harga pasar yang berlaku. Jadi secara grafik ini surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar. Contoh surplus konsumen diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurang 5P. Tentukan surplus konsumen jika harga pasar adalah 10 perak. Nah, langkah pertamanya ini ubah menjadi fungsi harga, yaitu Q sama dengan 100 dikurang 5P. Nah, turunannya 5P sama dengan 100 dikurang Q, terus P sama dengan 20 dikurang 0,2 Q. Yang kedua, langkah keduanya, tentukan jumlah keseimbangan. Nah, saat harga pasar P sama dengan 10, maka 10 sama dengan 20 min 0,2 Q. 0,2 Q sama dengan 10. Q-nya itu sama dengan 50. Jadi QE-nya itu sama dengan 50. PE-nya sama dengan 10. Nah, langkah yang ketiga ini hitung surplus konsumen. SC sama dengan integral 50 A-nya 50, B-nya 0. Nah, dalam kurung 20 dikurang 0,2 Q dq dikurang dalam kurung 10 kali 50. Jadi selanjutnya hitung integralnya. 20 Q dikurang 0,1 Q pangkat 2 turunannya 1000 dikurang 250. Jadi totalnya ini adalah 750. Lalu dikurangi dengan nilai pengeluaran konsumen, yaitu 750 dikurang 500. Totalnya 250. Jadi surplus konsumen ini sebesar 250 satuan uang. Artinya konsumen memperoleh tambahan sebesar 250 karena harga pasar
itu lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Nah, yang keempat ini ada surplus produsen. Pengertian dari surplus produsen ini adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar itu lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka diterima. Nah, secara grafik, surplus produsen ini berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pasar. Contoh soalnya ini, penawaran QS sama dengan min 30 ditambah 5P. Permintaannya QD sama dengan 60 dikurang 4P. Nah, hitung surplus konsumen dan surplus produsennya. Nah, langkah yang pertama ini mencari harga keseimbangan. QS sama dengan QD. Min 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurang 4P. 9P sama dengan 90, P sama dengan 10. Jadi PE-nya ini adalah 10. Nah, langkah keduanya ini mencari jumlah keseimbangan. Q sama dengan 60 kurang 4 kali 10. Jadi Q-nya ini sama dengan 20. QE-nya. Terus menghitung surplus konsumen. Fungsi permintaannya ini Q sama dengan 60 min 4P. P sama dengan 15 dikurang 0,25 Q. SC sama dengan integral 20 0 dalam kurung 15 dikurang 0,25 Q. DQ min dalam kurung 10 kali 20. Terus 15 Q dikurang 0,125 Q pangkat 2 20 0 dikurang 200. Jadi 300 dikurang 50 dikurang 200. Jadi totalnya 50. Jadi surplus konsumennya adalah 50 satuan uang. Terus menghitung surplus produsen. Fungsi penawarannya ini Q sama dengan min 30 ditambah 5P. P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. SP sama dengan dalam kurung 10 kali 20 dikurang integral 20 0 dalam kurung 6 ditambah 0,2 Q DQ. Terus 200 dikurang 6 Q ditambah 0,1 Q pangkat 2 20 0. 200 dikurang dalam kurung 120 ditambah 40. 200 dikurang 160 sama dengan 40. Jadi surplus produsennya adalah 40 satuan uang. Selanjutnya interpretasi ekonomi. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa konsumen memperoleh keuntungan tambahan sebesar 50 dan produsen memperoleh keuntungan sebesar 40. Jadi semakin besar surplus yang diperoleh kedua pihak, semakin baik tingkat kesejahteraan dalam pasar tersebut. Nah, dalam kesimpulan ini, integral dalam ekonomi itu digunakan untuk menentukan fungsi biaya total dari biaya marginal, terus menentukan fungsi penerimaan total dari penerimaan marginal, terus menghitung surplus konsumen dan menghitung surplus produsen. Melalui integral, para ekonom ini dan pelaku bisnis dapat menganalisis keuntungan, biaya, serta tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam suatu pasar. Oleh karena itu, integral ini menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting
dalam matematika ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.